Pernah nggak sih Anda agak heran gitu mikirin soal ingatan? Misalnya, gimana ya, kok bisa ada orang dengan Alzheimer's, mungkin dia lupa nama cucu kesayangannya, tapi jari-jarinya itu loh, masih lincah aja mainin lagu lama di piano. Atau mungkin pernah nonton film Memento, yang tokoh utamanya itu nggak bisa bikin ingatan baru sama sekali, tapi masa lalunya, detailnya masih ingat. Iya kan? Fenomena kayak gitu tuh sering bikin kita mikir, ingatan itu sebenarnya apa sih? Apa cuma kayak satu lemari arsip gede aja gitu di kepala kita? Gambaran lemari arsip itu emang gampang dibayangin ya. Seolah-olah semua kenangan, semua pengetahuan numpuk di satu tempat. Tapi ternyata ya, realitasnya itu jauh lebih kompleks, seru malah. Nah, kompleksitas itu yang mau kita bahas bareng nih sekarang. Kita coba bongkar yuk gagasan soal satu lemari arsip tadi. Kita telusuri ide kalau ingatan itu sebenarnya kayak simfoni gitu ya, dari banyak sistem yang beda-beda. Betul. Dan sumber kita kali ini bab 1 dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Penulisnya Andrew Budson dan Elizabeth Kensinger. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Kita bakal telusuri bareng Anda kasus-kasus kunci dan konsep dasar soal jenis-jenis ingatan. Intinya sih, buat nunjukin kalau ingatan itu bukan cuma satu hal aja. Siap ya? Mari kita mulai aja penelusuran ini. Nah, buat paham betapa beragamnya sistem ingatan ini, kayaknya nggak ada cara lebih pas selain mulai dari satu kisah nyata. Kisah yang jadi tonggak sejarah penting banget dalam studi memori. Pasti maksud Anda Tisa Henry Molaison ya? Yang biasa disebut HM itu. Wah, ini ceritanya emang fundamental banget sih. Jadi tahun 1953, dia ini kan sakit epilepsi parah. Nggak sembuh-sembuh. Iya, udah diobati macam-macam nggak mempan. Akhirnya diambil tindakan operasi otak. Cukup radikal waktu itu. Dokter bedahnya mengangkat bagian penting dari lobus temporal di kedua sisi otaknya. Operasinya sih syukurlah berhasil yang ngendaliin kejangnya. Itu pasti lega banget buat HM dan keluarganya. Tapi, ada tapinya. Muncul dampak lain yang sama sekali nggak diduga. Dampak yang mengubah hidup HM selamanya. Dan juga mengubah cara kita semua memandang memori. Betul sekali. Gara-gara operasi itu, HM jadi kehilangan total kemampuannya buat membentuk ingatan baru. Ingatan soal kejadian sehari-hari gitu. Kondisinya ini kita kenal sebagai amnesia anterograd parah. Kebayang nggak sih misalnya nih, ada saudara datang jenguk, ngobrol sama dia, beberapa menit setelah mereka pulang, HM udah lupa sama sekali kalau tadi ada yang jenguk. Iya, bahkan dokter yang ngerawat dia itu harus ngenalin diri terus tiap ketemu. Karena HM pasti lupa pertemuan sebelumnya, padahal mungkin baru sejam yang lalu ketemu. Tapi, nah justru di sini anehnya. Keanehan yang jadi kunci penting. Meskipun kemampuan dia bikin memori episodik baru, itu loh, ingatan soal apa, kapan, di mana sebuah kejadian, rusak total, kemampuan kognitif lainnya ternyata masih banyak yang jalan. Nah, itu dia yang bikin penasaran kan? Dia masih ingat banget masa lalunya sebelum operasi, jelas banget. Ingatan masa kecil, kejadian penting sebelum 1953, aman semua. Gak cuma itu, dia masih bisa baca, ngobrolnya lancar aja untuk percakapan singkat. Bahkan nunjukin kecerdasan juga di topik tertentu. Kalau kita ngobrol sebentar aja sama dia, mungkin gak langsung sadar kalau ada masalah memori separah itu. Dan ini penemuan gede banget dari kasus ACM kan? Bukti nyata pertama yang kuat banget ternyata nih, kemampuan kita nyimpen dan ingat masa lalu yang udah lama, sama kemampuan kita bikin rekaman baru soal pengalaman hidup sehari-hari, itu dua hal yang beda. Betul, bergantungnya pada sirkuit otak yang beda juga. Operasi HM itu kan secara spesifik ngerusak struktur kunci ya, kayak hipokampus di lobus temporalnya. Nah itu krusial banget buat nyimpen memori episodik baru. Jadi kasus HM ini bukti dramatis kalau memori itu bukan satu benda tunggal. Ada cerita menarik nih, langsung dari Elizabeth Kensinger, salah satu penulis buku ini. Cerita yang gambarin banget bedanya sistem memori ini. Jadi beliau itu dulu sering dampingi HM rutin ke lab di MIT. Lewatnya lorong bawah tanah gitu, agak membingungkan. Oke. Nah, setiap hari HM itu nggak pernah bisa ingat rutenya. Sama sekali. Bahkan Kensinger sendiri pun nggak dikenali dari hari sebelumnya. Ya, itu konsisten ya sama kondisi amnesia anterogradnya. Nggak bisa bikin memori episodik baru soal rute atau orang yang baru ketemu. Terus suatu hari ini, mereka sampai di depan pintu. Pintu ini terkenal rewel, susah dibuka. Kensinger sendiri ngaku sering kesulitan.
Mekanismenya tuh perlu koordinasi khusus, harus nahan satu tuas sambil muter knop dengan cara tertentu gitu deh. Oke, pintu yang tricky ya. Pas Kensinger lagi coba buka pintu itu, tiba-tiba HM yang emang dikenal suka ngebantu, tanpa diminta maju. Terus tangannya tuh dengan lancar banget ngelakuin gerakan rumit, dikunci sama knop itu, dan klik, pintunya kebuka. Padahal nggak ada yang ngasih tahu caranya loh. Wah, itu pasti momen yang bikin kaget sekaligus aha gitu ya. Coba kita bedah sedikit ya. HM kan nggak punya ingatan episodik baru soal rute ke pintu itu. Nggak ingat kan Singer? Nggak ingat pernah buka pintu itu sebelumnya? Iya, sama sekali nggak ingat. Tapi tangannya itu tahu cara buka pintu rumit itu. Nah, ini demonstrasi yang sempurna banget. Ada sistem memori lain yang bekerja di situ. Sistem yang nyimpan keterampilan motorik. Jelas banget kan, sistem ini kepisah dari sistem memori episodik yang rusak parah itu. Keterampilan buka pintu itu nyimpennya di tempat lain di otaknya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kalau bukan ingatan soal kejadian, kemarin saya buka pintu ini, terus ingatan jenis apa dong yang bikin HM bisa gitu? Apa ini artinya ada ingatan yang kita punya, tapi kita nggak sadar punya? Pertanyaan bagus banget. Ini langsung bawa kita ke inti gagasan bab 1. Memori itu kumpulan sistem yang beda-beda. Kemampuan HM buka pintu tadi itu contoh klasik dari apa yang kita sebut ingatan prosedural. Ingatan prosedural. Oke. Ini memori buat keterampilan, kebiasaan, hal-hal yang kita pelajari lewat latihan berulang-ulang sampai jadi otomatis. Sering juga disebut memori otot atau ingatan implisit. Kenapa implisit? Karena kita sering lakuinnya tanpa perlu sadar penuh. Bahkan kadang susah jelasin langkah-langkahnya pakai kata-kata. Oke. Jadi kasus HM ini kayak ngebuka pintu pemahaman kita ya soal berbagai jenis memori. Coba deh kita petakan beberapa pemain utamanya. Berdasarkan apa yang HM bisa dan nggak bisa lakuin, sama contoh dari buku juga. Yang pertama yang paling jelas keganggu di HM buat pengalaman baru, itu tadi ingatan episodik. Betul sekali. Ingatan episodik ini ibaratnya kemampuan mental kita buat jalan-jalan ke masa lalu pribadi kita. Mengingat detail spesifik suatu kejadian, kapan sih kejadiannya, di mana lokasinya, apa yang Anda lihat atau rasain waktu itu, siapa aja yang ada di sana. Ini kayak rekaman autobiografi kita gitu. Nah, HM kehilangan kemampuan buat ngebentuk rekaman episodik baru ini setelah operasi. Contoh sehari-hari dari buku misalnya nih, Anda mungkin ingat banget momen pertama kali denger lagu favorit Anda. Lagi di mobil mungkin, sama temen, pas pulang, suasana senja gitu, itu ingatan episodik tuh, kayak detail konteksnya. Ini yang tanggung jawab buat belajar dan nyimpen cara ngelakuin sesuatu. Bisa keterampilan motorik kayak naik sepeda, ngetik, main alat musik. Bisa juga keterampilan kognitif, misalnya baca cepat atau mecahin soal matematika jenis tertentu setelah sering latihan. Oh, kayak ngiket tali sepatu atau nyetir mobil di rute yang biasa ya. Kita lakuinnya hampir nggak mikir. Persis. Yang menarik dari HM itu, dia nggak cuma pertahanin ingatan prosedural lamanya, tapi riset nunjukin dia bahkan bisa loh belajarin tugas-tugas prosedural baru setelah operasi. Meskipun dia nggak akan pernah ingat sesi latihan pas dia belajar itu. Nah, itu dia. Ini benar-benar nunjukin betapa kepisahnya sistem ini. Iya kan? Kesadaran kalau sistem ini kepisah, itu ngejelasin kenapa latihan atau jam terbang itu penting banget buat nguasain skill. Nggak bisa cuma baca cara main gitar terus jadi jago. Harus dilakuin berulang-ulang buat ngebangun memori prosedural itu. Jalurnya beda banget di otak sama sekedar nginget fakta soal gitar. Tepat sekali. Pemisahan ini punya implikasi gede buat cara kita belajar hal baru. Sekarang, coba kita lihat sistem lain yang juga disinggung di bab 1. Ada ingatan kerja atau working memory. Ingatan kerja? Ini beda lagi. Beda. Ini bukan penyimpanan jangka panjang. Lebih kayak papan tulis mental atau ruang kerja sementara di pikiran kita. Di sini kita nahan dan ngolah informasi secara aktif. Tapi cuma sebentar, beberapa detik sampai mungkin semenit 2 menit. Supaya bisa dipakai buat tugas saat itu. Contohnya kayak pas kita coba ingat nomor telepon yang baru disebutin sambil nyari-nyari HP buat nyimpen gitu. Atau pas ngitung total belanjaan sama kembalian di kasir. Persis contoh bagus itu. Ingatan kerja ini butuh banget perhatian dan fokus. Bisa ngobrol relatif normal dalam jangka pendek, karena ingatan kerjanya masih jalan. Dia bisa ngikutin alur obrolan saat itu. Tapi
jembatan buat mindahin informasi dari papan tulis mental ini ke penyimpanan episodik jangka panjang di otaknya itu rusak parah. Oke. Ini juga ngejelasin kenapa kalau kita mau sengaja ngapalin sesuatu buat ujian misalnya, kita perlu fokus, perlu ngulang-ngulang. Kita secara aktif gunain ingatan kerja buat ngedorong informasi masuk ke penyimpanan jangka panjang. Lalu ada ingatan sensorik, ini yang paling cepat hilangnya ya? Cepet banget, kurang dari beberapa detik, ini kayak kesan pertama yang ditangkap sama indera kita. Kilatan warna pelangi, gema suara petir, sensasi tekstur kain di jari, fungsinya kayak buffer aja, gerbang awal gitu. Cuma informasi sensorik yang kita kasih perhatian yang bakal diproses lebih lanjut di ingatan kerja. Sebagian besar ya hilang aja gitu. Oke. Dan satu lagi pemain penting nih di memori jangka panjang. Ingatan semantik. Ini beda ya sama episodik. Beda banget. Kalau ingatan episodik itu soal pengalaman pribadi, terikat waktu dan tempat. Saya ingat makan croissant enak di kafe itu Selasa lalu. Nah, ingatan semantik ini gudang pengetahuan umum kita soal dunia. Fakta, konsep, kosakata, arti kata, aturan sosial. Nggak terikat sama konteks waktu atau tempat spesifik pas kita belajarnya. Jadi kalau saya tahu Jakarta itu ibu kota Indonesia, itu ingatan semantik. Tapi kalau saya ingat liburan saya ke Monas tahun lalu, itu ingatan episodik. Begitu. Tepat sekali. Menariknya nih, ingatan semantik itu seringkali terbentuk dari akumulasi atau ringkasan gitu. Dari banyak ingatan episodik. Anda mungkin nggak ingat setiap kali dengar atau baca fakta kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia. Tapi lama-lama, informasi itu kesimpan jadi pengetahuan umum. Oh, jadi ngendap gitu ya dari pengalaman-pengalaman kecil. Bisa dibilang gitu. Nah, di kasus HM, dia masih tahu siapa anggota keluarganya, fakta-fakta umum soal dunia sebelum operasi, itu semantik. Tapi dia nggak bisa bentuk ingatan episodik baru soal kunjungan terakhir mereka beberapa jam sebelumnya. Buku ini juga nyebut sekilas soal bentuk memori lain kayak priming sama conditioning klasik. Bisa dijelasin dikit nggak? Mirip kayak memori prosedural tadi. Priming itu fenomena di mana kalau kita terpapar satu stimulus, kata, gambar, ide, itu bisa ngaruhin respons kita ke stimulus berikutnya tanpa kita sadar. Contohnya gimana tuh? Mungkin kayak gini. Kalau saya baru aja lihat banyak gambar makanan, saya jadi lebih cepat ngenalin kata sendok dibanding kata kursi. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya saya sebut kata dokter, Anda mungkin secara nggak sadar jadi lebih cepat ngenalin kata perawat setelahnya. Pengalaman sebelumnya itu mempersiapkan atau primes otak Anda. Oke. Kalau conditioning klasik, ini soal belajar hubungan antara dua stimulus. Contoh paling terkenalnya ya anjing Pavlov itu. Dia belajar ngeluarin air liur pas denger bel. Karena bel itu selalu dibunyiin sebelum dikasih makan. Ini bentuk memori asosiatif yang dasar banget. Wah, jadi jelas banget ya. Betapa macam-macamnya cara otak kita nyimpen dan gunain info dari masa lalu. Dan sistem-sistem ini nggak kerja sendiri-sendiri kan ya? Pasti nyambung. Sama sekali nggak sendiri-sendiri. Mereka terus-terusan interaksi, saling bergantung malah. Coba kita balik ke contoh dengerin lagu baru pertama kali yang digambarin di buku. Awalnya kan, indera pendengaran Anda nangkep gelombang suara. Itu ingatan sensorik. Kalau Anda kasih perhatian, suara itu masuk ke ingatan kerja Anda. Mungkin Anda fokus ke melodi atau liriknya. Oke. Secara otomatis, pengalaman ini direkam sebagai ingatan episodik, di mana Anda dengarnya misalnya di pesta, kapan, Sabtu malam, mungkin bahkan siapa yang ngenalin lagu itu. Jadi ada rekaman otomatis soal kejadiannya ya. Terus, gimana bisa jadi pengetahuan umum, kayak ingatan semantik tadi? Nah, kalau Anda dengar lagu itu lagi dan lagi di situasi yang beda-beda, di radio, di kafe, di playlist temen, lama-lama detail episodik dari tiap momen dengerin itu mungkin agak pudar ya. Tapi hubungan antara melodi lagu itu sama judulnya atau nama penyanyinya, itu bakal makin kuat. Akhirnya jadi bagian dari ingatan semantik Anda. Anda jadi tahu lagu itu tanpa perlu ingat setiap kali dengerinnya. Ah, gitu prosesnya. Jadi dari pengalaman episodik yang berulang, bisa lahir pengetahuan semantik. Paham. Interaksi ini nunjukin betapa dinamisnya ya proses mengingat itu. Bukan cuma kayak nyimpan file doang. Betul, dan jangan lupain peran penting ingatan kerja dalam proses ini. Terutama buat belajar yang disengaja. Kalau Anda pengen mastiin informasi baru masuk ke memori jangka panjang, entah episodik atau semantik, Anda perlu secara aktif ngolahnya di ingatan kerja.
dihubungin sama pengetahuan yang udah ada, diulang-ulang, diuji. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kenapa sih penting banget paham kalau ingatan itu macam-macam? Pertama ya, ini bantu kita ngerti keanehan memori kita sendiri. Pernah kan ngerasa familiar banget sama muka orang, tapi namanya, aduh lupa. Haha, iya. Momen canggung itu ya. Otak kayak nampilin error 404, nama tidak ditemukan. Padahal mukanya jelas banget keinget. Nah, itu bisa jadi contoh gimana sistem pengenalan, mungkin terkait semantik atau framing visual, kerja kepisah dari sistem yang nyimpen detail episodik spesifik, kapan dan di mana ketemu, siapa namanya. Pemahaman ini juga ngebantah mitos kalau ingatan itu kayak rekaman video yang sempurna, pasif gitu aja. Kenyataannya kan ingatan itu rekonstruktif, dibangun ulang, dan tersebar di berbagai sistem. Jadi kalau kita lupa sesuatu, ya nggak usah terlalu frustrasi juga. Dan yang mungkin paling penting nih, ini ngasih dasar fundamental buat strategi belajar dan ingat yang lebih efektif. Kan kalau kita tahu sistemnya beda-beda, kita jadi bisa mikir gimana cara terbaik buat ngelatih tiap sistem. Skill butuh latihan fisik, prosedural. Fakta butuh pengulangan dan asosiasi, semantik. Pengalaman butuh perhatian dan konteks, episodik. Nah ini bakal kita eksplorasi lebih jauh nanti. Selain itu, pemahaman ini penting banget dalam konteks klinis, misalnya penyakit Alzheimer. Kita tahu kan, salah satu area otak yang paling awal kena itu hipokampus, yang vital banget buat ngebentuk ingatan episodik baru. Makanya gejala awalnya sering banget kesulitan ngingat kejadian yang baru aja terjadi. Sementara ingatan lama atau skill prosedural, kayak main piano tadi, mungkin masih bertahan lebih lama. Kerusakannya spesifik di sistem tertentu. Pemahaman ini benar-benar ngubah cara kita mandang ingatan ya, bukan lagi sekedar satu kata benda, tapi lebih kayak kumpulan proses yang dinamis gitu. Tepat. Jadi kalau kita rangkum nih, poin kuncinya adalah ingatan itu bukan satu gudang data tunggal. Lebih mirip orkestra yang kompleks. Tiap instrumen, tiap sistem memori punya peran khususnya sendiri, didukung jaringan otak spesifik, dan mereka main bareng buat nyiptain simfoni pengalaman dan pengetahuan kita. Dan kisah HM, yang meskipun tragis buat dia, jadi ilustrasi paling jelas ya, betapa bedanya kemampuan bikin kenangan episodik baru, nyimpen pengetahuan semantik, sama ngejalanin skill prosedural. Sistem-sistem ini bisa rusak sendiri-sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih buat direnungkan. Sesuatu yang berakar dari pemahaman kalau ingatan itu bukan cuma satu hal aja. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat merenung. Ada nggak sih keterampilan yang Anda kuasai sekarang? Mungkin ngetik tanpa lihat keyboard, mainin kunci gitar tertentu, rutinitas pagi Anda pas bikin kopi, atau bahkan cara Anda nyetir di rute yang udah familiar banget. Anda lakuinnya hampir otomatis kan? Iya juga ya. Anda mungkin bisa ngelakuinnya lancar banget, tapi kalau diminta ngejelasin tiap langkah detailnya atau ingat kapan persisnya Anda belajar tiap gerakan kecil itu, mungkin agak susah. Nah, keterampilan otomatis itu kemungkinan besar hidup di sistem memori prosedural Anda. Coba deh bandingin rasanya pas ngelakuin skill itu sama perasaan pas Anda ingat detail liburan terakhir Anda. Mungkin pemandangan pantai, suara ombak, rasa makanan tertentu. Kenangan liburan itu hidupnya di sistem memori episodik Anda. Beda banget rasanya ya. Beda kan? Jadi pas Anda ngejalanin hari Anda, coba perhatiin deh berbagai jenis ingatan yang Anda akses. Dari ngingat fakta, ngenang kejadian kemarin, sampai ngelakuin kebiasaan tanpa mikir. Menyadari keragaman ini dalam pengalaman Anda sendiri, itu langkah pertama buat benar-benar menghargai betapa luar biasanya cara kerja memori kita.